Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, agama, dan bahasa. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki perbedaan, Indonesia tetap satu. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan yang dimiliki oleh negara kita. Salam sejahtera, berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran PKN kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita capai dan kompetensi keterampilan yang akan kita capai, silakan Anda perhatikan di atas. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik mampu mengetahui penyebab konflik yang terjadi di dalam masyarakat, dan yang kedua, peserta didik mampu mengetahui bentuk-bentuk konflik yang ada di masyarakat, dan yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui akibat yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, nilai karakter yang akan kita kembangkan adalah toleransi. Kenapa? Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan bisa saling menghargai dari perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita. Bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia adalah mencakup keberagaman agama, keberagaman kepercayaan, keberagaman ras, keberagaman adat istiadat, dan keberagaman bahasa, dan masih banyak keberagaman lainnya. Keberagaman ini apabila dipandang negatif bisa menjadi biang perpecahan bagi bangsa Indonesia sebab dianggap sebagai pemisah dan sebagai pembeda. Namun ketika keberagaman ini dipandang dari sisi positif, maka keberagaman tersebut sesungguhnya adalah kekayaan dan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada 4 penyebab terjadinya konflik atau pertentangan menurut Sujono Sukanto. Yang pertama adalah perbedaan antar golongan, dan yang kedua perbedaan kebudayaan, yang ketiga ada perbedaan kepentingan, dan yang terakhir adalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang begitu cepat. Dan ingat, sebuah bentuk golongan merupakan bentuk dari individu di mana unik dan juga. Beberapa contoh sikap yang menjadi penyebab konflik dalam masyarakat. Yang pertama, primordialisme. Sebuah pandang atau pemahaman yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungannya pada saat pertama kali. Kemudian, etnosentrisme. Sebuah persepsi yang menilai kebudayaan lain dengan tolak ukur kebudayaan sendiri. Dan yang ketiga, diskriminatif. Nah, sifat ini membeda-bedakan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya, yang cenderung mengistimewakan salah satu golongan. Dan masih banyak contoh-contoh sikap yang lainnya yang penyebab konflik di dalam masyarakat. Nah, bentuk-bentuk konflik berdasarkan menurut pendapat Sujono Sukanto. Yang pertama adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, dan konflik internasional. Nah, konflik pribadi merupakan jenis konflik yang muncul antar individu dengan pemicu masalah pribadi, ya. Jadi kalau ada masalah pribadi berarti konflik pribadi yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian konflik politik. Jenis konflik ini muncul sebab adanya pandangan atau kepentingan politis yang berbeda. Konflik rasial, jenis konflik yang muncul berkaitan dengan adanya keberagaman ras atau adanya perbedaan kepentingan atau aspek kebudayaan. Nah, konflik antar kelas, konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara kelas masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dan yang terakhir, konflik internasional, yaitu jenis konflik yang melampaui batas-batas negara akibat yang ditimbulkan dari konflik. Kalian bisa lihat di atas. Yang pertama adalah terjadinya perpecahan. Contohnya di atas, ya. Hancurnya norma-norma sosial dalam masyarakat, banyaknya terjadi kerugian seperti harta, benda, dan jiwa karena adanya kekerasan. Dan yang keempat, perubahan kepribadian individu. Dan yang terakhir, terjadinya sikap mendominasi suatu keadaan. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, saya mengutip satu kalimat dari salah seorang tokoh. Beliau mengatakan,
kita percaya keberagaman dan toleransi harus dimenangkan. Sebagai latihan kalian, coba kalian temukan kasus konflik di kota Sampit, kemudian ceritakan apa yang menjadi penyebab dari kasus tersebut, dan yang kedua, bagaimana kita sebagai seorang pelajar dapat memaknai kepentingan keberagaman, dan yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk meredam jika terjadi perbedaan pendapat di dalam kelas. Saya harap kalian menjawabnya dengan baik menggunakan bahasa Anda kalian sendiri. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan memberkati.